Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak dan pemirsa TV UPI dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun kita dalam keadaan di posisi pandemi COVID-19. Senang sekali pada saat ini kita dapat berjumpa dalam acara program pembelajaran jarak jauh TPUP Edukasi Generasi. Pada pertemuan yang lalu, kita telah belajar tentang bagian dan fungsi tubuh manusia. Di antaranya ada mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut untuk makan, telinga untuk mendengar. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang bagian dan fungsi tubuh hewan untuk kelas 4, tema 3, subtema 2. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Diharapkan kalian dapat mengetahui dan menyebutkan bagian-bagian tubuh pada hewan. 2. Dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian utama pada tubuh hewan. Baiklah anak-anak dan pemirsa TV UPI dimanapun berada. Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat dan meskipun kita belajar di rumah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Agar senantiasa kita diberi kelancaran, kemudahan, dan ilmu yang bermanfaat, yuk kita awali pertemuan kita kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak kelas 4 yang sangat Ibu banggakan, pada hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 2, yaitu tentang bagian dan fungsi tubuh hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Dapat mengetahui dan menyebutkan bagian-bagian dan fungsi tubuh hewan. 2. Diharapkan dapat menjelaskan bagian dan fungsi tubuh hewan. Nah, sebelumnya coba kita lihat di sekitar kita. Alam beserta isinya itu merupakan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Maka dari itu, sepatutnya lah kita mensyukuri, memelihara, dan menjaga alam kita agar tidak terkena kerusakan-kerusakan dan bencana. Di sekitar kita itu terdapat banyak hewan. Ada hewan yang hidup di darat, ada hewan yang hidup di air, dan ada pula hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Contoh hewan yang hidup di darat yaitu sapi, kambing, ayam, kucing, dan masih banyak yang lainnya. Contoh hewan yang hidup di air, di antaranya ikan, udang, lumba-lumba, dan juga masih banyak yang lainnya. Dan hewan yang bisa hidup di darat dan di air, contohnya adalah buaya, katak, komodo, dan banyak yang lainnya juga. Nah, jika kita perhatikan, hewan itu terdiri dari bagian-bagian. Bagian-bagian tubuh hewan itu memiliki fungsi masing-masing.
Bagian kepala terdiri dari mata, hidung, mulut, dan telinga. Pada bagian badan terdiri dari dada, perut, dan ekor. Sedangkan pada bagian alat gerak, di antaranya terdapat kaki, sayap, badan, dan sirip. Nah, kok badan jadi alat gerak? Nah, badan pada hewan merupakan salah satu alat gerak. Karena di antara hewan ada yang menggunakan badan sebagai alat geraknya. Nanti akan Ibu jelaskan hewan apa yang menggunakan badan sebagai alat geraknya. Nah, baiklah, akan Ibu jelaskan satu persatu. Pertama, akan Ibu jelaskan tentang ikan. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Pada bagian tubuh ikan terdiri atas ekor yang gunanya untuk bergerak dan mengubah arah gerak. Kemudian pada tubuh ikan juga ada mata, yaitu gunanya untuk melihat. Lubang hidung juga untuk mencium bau. Selanjutnya mulut untuk makan. Dan ikan juga memiliki sirip. Sirip gunanya untuk bergerak. Sedangkan perut ikan berfungsi untuk mengolah makanan. Hewan selanjutnya yang akan Ibu paparkan yaitu tentang udang. Udang juga merupakan hewan yang hidup di air. Tubuh udang terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Tubuh udang dilindungi oleh cangkang. Udang memiliki 5 pasang kaki untuk berjalan dan 4 pasang kaki untuk berenang. Udang itu merupakan sumber makanan yang kaya akan protein dan mineral. Nah, oleh sebab itu, kalian diharapkan suka makan udang ya nak ya. Karena udang itu kaya akan protein dan mineral. Selanjutnya akan Ibu jelaskan hewan lain yaitu cicak. Kalian tahu cicak? Ya, tentu kalian tahu di rumah banyak cicak. Tapi sebelumnya yuk kita nyanyi dulu. Nyanyi tentang cicak. Yuk bersama-sama. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nyamuk ditangkap oleh cicak. Kalau melihat rantai makanan, cicak sendiri suka ada yang menangkap. Coba, hewan apa yang suka menangkap cicak? Ya, betul. Hewan yang suka menangkap cicak adalah diantaranya kucing. Nah, ketika cicak ditangkap oleh kucing, cicak berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara melepaskan ekornya. Nah, kemampuan cicak melepaskan ekornya itu dinamakan autotomi. Nah, kemampuan cicak untuk melepaskan ekor itu dinamakan autotomi. Nah, inilah keistimewaan yang dimiliki oleh cicak yang tidak dimiliki oleh hewan lain, ya. Itu tentang cicak. Jadi cicak itu melepaskan ekornya ketika ada musuh untuk melindungi diri. Nah, hewan selanjutnya nak yang akan Ibu paparkan yaitu tentang ular. Ular tidak memiliki kaki, sedangkan badan ular itu sangat panjang. Nah, tadi Ibu jelaskan bahwa ada salah satu hewan yang menggunakan badan
dijadikan alat geraknya. Nah, inilah hewan yang menggunakan badannya sebagai alat gerak. Jadi, ular itu berjalan dengan menggunakan gerakan otot perut yang sangat kuat. Tapi jangan lupa ya anak-anak, ular itu sangat berbahaya. Jadi, jika kalian menemukan ular atau melihat ular, jangan sekali-kali kalian menghampiri ataupun mengambilnya. Karena ular itu memiliki bisa yang sangat membahayakan bagi kita, ya. Ular memiliki bisa untuk mempertahankan diri dari musuhnya. Maka dari itu, jika ada ular, jangan sekali-kali kita mendekati, apalagi memegang ular itu, karena sewaktu-waktu ular bisa menyemprotkan bisanya dan sangat membahayakan bagi kita. Nah, untuk selanjutnya yang akan Ibu paparkan yaitu tentang burung. Burung bergerak dengan cara terbang. Terbangnya burung itu menggunakan sayap. Nah, bagian-bagian tubuh yang terdapat pada burung yaitu 1 kepala, 2 sayap, 3 ekor, 4 paruh. Nah, sayap di sini berfungsi untuk sebagai alat gerak, ya, untuk menjaga keseimbangan ketika berterbang. Sedangkan ekor pada burung juga memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan pada waktu terbang. Burung memiliki banyak bulu. Bulu-bulu pada burung itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh. Nah, jenis makanan yang dimakan oleh burung disesuaikan dengan paruh yang ia miliki, ya. Paruh burung itu bermacam-macam, ada yang lancip, ada yang melengkung, ada yang lebar. Nah, jadi makanan yang dimakan oleh burung itu disesuaikan dengan paruh yang ia miliki. Nah, anak-anak, untuk hewan selanjutnya yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang ayam. Ayam banyak di sekeliling kita, ya. Bahkan kita juga suka makan daging ayam, ya nak, ya. Ya. Nah, ayam itu tubuhnya terdiri dari kepala, badan, kaki, dan ekor. Ayam itu ada ayam betina, ada juga ayam jantan. Yang suka bertelur itu tentunya ayam betina. Dan di kaki ayam jantan itu memiliki taji, ya. Taji itu berfungsi untuk mempertahankan diri ketika ayam itu bertengkar atau berkelahi, ya, dengan lawannya. Nah, itu tentang ayam. Jadi ayam jantan itu memiliki taji yang digunakan untuk mempertahankan diri. Sedangkan sayap pada ayam berfungsi sebagai alat keseimbangan ketika sewaktu-waktu ayam itu terbang. Nah, anak-anak yang Ibu banggakan, demikian tadi penjelasan dari Ibu tentang bagian dan fungsi tubuh hewan. Ya, yang telah Ibu jelaskan yaitu ikan, udang, cicak, ular, burung, dan ayam. Semoga dapat dipahami oleh kalian. Untuk selanjutnya, sebagai tugas, coba tuliskan alat gerak yang ada pada hewan berikut ini. Coba tuliskan jawaban kalian di buku tugas kalian. Dan setelah selesai, bisa kalian kirimkan ke alamat WhatsApp Ibu. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan yuk kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pemirsa TV UPI dimanapun berada. Demikian tadi materi yang telah kita saksikan bersama, semoga dapat dipahami dan materi dapat disimpulkan bahwa pada tubuh hewan itu terdiri atas beberapa bagian dan masing-masing bagian itu memiliki fungsi masing-masing. Di antaranya di bagian kepala terdapat mata, hidung, mulut, dan telinga. Di bagian badan terdapat dada, perut, dan ekor. Juga pada bagian alat gerak terdapat kaki, sayap, badan, dan sirip. Baiklah anak-anakku serta pemirsa TV UPI dimanapun berada. Sekian pertemuan kita kali ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan tayangan program pembelajaran jarak jauh di setiap hari Senin sampai dan Kamis pada pukul 9 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di TV UPI Edukasi Generasi. Maju terus pendidikan Indonesia. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.